Yang terhormat Pak Sekda, yang saya hormati seluruh pimpinan OPD beserta tim reformasi birokrasi di masing-masing OPD yang mengikuti pertemuan ini secara virtual, kemudian di bagian organisasi sebagai lead sektor pelaksanaan reformasi birokrasi yang saya hormati, dan seluruh jajaran yang hadir pada kegiatan sosialisasi ini. Pada hari ini kita akan melaksanakan sosialisasi terkait dengan rencana kerja reformasi birokrasi dengan tujuan bahwa sebelum kita laksanakan dengan efektif rencana kerja perlu didapatkan pemahaman yang sama terkait dengan bagaimana reformasi birokrasi di Kabupaten Kelungkung, apa itu reformasi birokrasi, kemudian bagaimana mekanisme pelaksanaannya, dan yang terpenting lagi perubahan-perubahan apa yang harus kita capai dalam rangka melaksanakan program reformasi birokrasi untuk mengelola pemerintah ini dengan bertujuan kepada kesejahteraan masyarakat. Jadi pada prinsipnya reformasi birokrasi yang kita akan laksanakan itu sebenarnya dalam tahun 2022 ini. Jadi fokus kita adalah pada adanya perubahan yang kita maksud itu adalah menyangkut di dalamnya bagaimana upaya dalam rangka untuk mengatasi, menyelesaikan berbagai macam permasalahan yang ditemukan di tahun-tahun sebelumnya, tahun 2021 khususnya, sehingga di tahun 2022 bisa kita selesaikan, artinya nanti masalah-masalah tidak akan berulang kembali. Jadi itu salah satu ciri nanti keberhasilan kita dalam reformasi birokrasi. Kemudian di samping juga perubahan dan penyelesaian masalah, kita berharap nanti citra, harkat, martabat daripada pengelolaan pemerintah kita bisa didapat dari penilaian-penilaian dari masyarakat dan publik kita, sehingga kita akan banyak nanti mengarahkan hasil-hasil daripada reformasi birokrasi ini berdasarkan pada berbagai macam survei kepuasan masyarakat untuk nanti bisa dijadikan masukan dalam rangka untuk evaluasi yang dilaksanakan perbaikan-perbaikan di tahun-tahun berikutnya. Nah, sebelum kami akan laksanakan seperti apa rencana aksi reformasi birokrasi tahun 2022, jadi alangkah baiknya di awal saya mohon dari Pak Sekda untuk bisa memberikan pengarahan kepada kita semua yang bisa nanti kita pedomani dalam rangka untuk melaksanakan reformasi di birokrasi Kabupaten Kelungkung tahun 2022. Itu untuk memberikan waktu, saya mohon Pak Sekda untuk berkenan memberikan arahan pengantar terkait dengan sosialisasi ini. Kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Asisten. Om Swastiastu. Salam Gema Santi. Damai. Yang saya hormati Bapak Asisten dan seluruh OPD. Sebelum saya menyampaikan beberapa hal, tentu mari kita tidak lupa mengaturkan doa kehadirat Ide Sang Dewasa Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kita bisa menyelenggarakan ini dalam keadaan sehat walafiat di tengah COVID yang sungkara terus menurun, mudah-mudahan nanti terus bisa kita bersama-sama. Sebelum mulai Pak Asisten, coba kita buka semua layar karena dari 65 ini peningkatan cukup luar biasa, tadi 40, 60, sekarang 65 layar, supaya semua videonya dibuka. Kemudian ambil foto berapa layar sehingga kita mempunyai dokumen yang lengkap dan kita tahu dan biasa. Jangan sampai nanti layar sorry kok di-unmute lagi ya, sorry ya. Sorry, tadi mungkin terputus Pak Asisten. Jadi saya ulang, jadi tadi diputus di sana ya suaranya? Memang belum ya?
Tes ulang ya. Tes 1, 2, 3 Pak Asisten. Nah, ini salah satu kelemahan teknologi. Tes Pak Asisten. Sudah terdengar Pak Sekda, sudah terdengar. Tidak ya? Sudah Pak, sudah terdengar. Oh baik, terima kasih. Kita ulang ya. Bisa Pak, lanjut Pak sudah. Baik, saya ulang. Baik, Bapak Ibu sekalian, beberapa hal yang ingin saya sampaikan sebelum kita mulai. Coba kita bikin screenshot untuk semua yang hadir di layar supaya bisa kita dokumentasikan. Sungkara, jadi sudah semua layar dibuka. Dinas Kesehatan yang belum masih gelap. Kemudian ya, saya lihat terima kasih. Yang lainnya sudah. Connecting audio masih. Kita coba buka nanti di house ya, supaya screenshot untuk semua tampilan ini bisa didokumentasikan. Jadi ada beberapa yang belum terbuka ya. Nah ini itu catatan saja Pak Asisten. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Bapak Asisten bersama Pak Kabag, kemudian Bapak Ibu Kepala UPD beberapa saya lihat hadir, dan tim reformasi birokrasi di masing-masing perangkat daerah yang saya hormati. Bapak Ibu sekalian, pertemuan seperti ini cukup penting dan cukup strategis kita lakukan di awal tahun. Karena apa? Pertama kita harus nanti Pak Asisten bisa menyampaikan bahwa hasil evaluasi RB kita tahun 2021 seperti apa, titik-titik mana masih kelemahan kita. Kemudian Bapak Ibu sekalian tadi dukungan dan penyelarasan tim Renja UPD dan Renja Kabupaten ini sangat diperlukan. Ke depan kita tidak hanya melihat evaluasinya, tapi hasil yang diharapkan, hasil pengukuran independen itu menunjukkan apa kita berhasil, apa tidak di dalam melakukan reformasi birokrasi. Bapak Ibu sekalian, tentu reformasi mereform ini tidak akan pernah berhenti karena perubahan tidak pernah berhenti. Karena itu Bapak Ibu sekalian, seperti kita ikuti bersama perkembangan perubahan regulasi yang belum berakhir, perubahan tata kelola yang belum juga berakhir, dan manajemen ASN juga terus pola kerja menyesuaikan. Karena itu penting mengikuti setiap informasi perubahan, setiap perubahan ketentuan yang sedang bergulir di hampir di seluruh dunia karena adanya perubahan eksternal dampak dari virus ini, pola kerja, budaya kerja maupun yang lainnya tentu mengalami perubahan-perubahan. Bapak Ibu sekalian, saya memberikan apresiasi kepada Bapak Ibu semuanya bahwa reformasi birokrasi suka tidak suka kita akui sudah cukup berjalan dengan baik. Namun demikian catatan-catatan nanti Pak Asisten bisa menyampaikan yang harus kita dalami di dalam merumuskan program kerja, karena reformasi birokrasi ini tidak berdiri sendiri karena sangat terkait dengan berbagai evaluasi, berbagai capaian-capaian kinerja baik itu makro maupun mikroekonomi Kabupaten Kelungkung, demikian juga capaian-capaian masalah sosial, kesejahteraan sosial masyarakat maupun di dalam penyelenggaraan pemerintahan. Bapak Ibu sekalian, dengan kemajuan teknologi, dengan perubahan peraturan, kita dituntut terus untuk melakukan inovasi, terus dituntut untuk mengikuti perubahan-perubahan itu untuk bisa mengikuti dan bisa bersaing, bisa unggul sesuai dengan visi misi Bupati di dalam rangka mensejahterakan masyarakat di Kabupaten Kelungkung. Di tengah-tengah keterbatasan sumber dana, di tengah-tengah keterbatasan sumber daya manusia, ya tentu diperlukan teamwork yang kuat, saling melengkapi, saling mengisi untuk bisa kita terus bisa mempertahankan dan meningkatkan kinerja pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Kelungkung. Bapak Ibu sekalian, beberapa indikator yang sudah mampu kita pertahankan bersama-sama atas dukungan Bapak Ibu sekalian. Jadi WTP ini memang tidak mudah, kualitas pemeriksaan akan semakin ketat. Tentu kita dituntut untuk terus menyesuaikan sesuai dengan regulasi
prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, akuntabel, dan transparan. Karena itu Bapak Ibu sekalian, di dalam pengelolaan sumber daya manusia yang perlu kami garis bawahi dengan perubahan struktur organisasi, dengan perubahan manajemen pegawai ini diperlukan sumber daya manusia dan koordinasi dengan kementerian untuk bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui diklat-diklat fungsional yang beberapa kementerian sudah mulai mengidentifikasi, menginventarisasi kebutuhan-kebutuhan diklat-diklat perencanaan, sehingga nanti penugasan-penugasan dengan pola kerja yang baru bahwa setiap permasalahan, setiap potensi bisa kita selesaikan bersama-sama, walaupun di bawah ada pejabat fungsional, walaupun ada hanya 2 tingkatan penjabatan. Pak Ibu sekalian, saya tidak berpanjang lebar. Silakan Bapak Asisten dengan Pak Kabak nanti mengisi acara ini. Mohon izin, nanti saya tidak bisa mengikuti full karena jam 10 juga ada acara. Saya akan pantau lewat audionya sampai jam 10. Mudah-mudahan nanti kita bisa saling mengisi. Saya harapkan masukan dari Bapak Ibu sekalian. Di tengah-tengah kita sekarang merencanakan tadi kemarin Renja, nanti siang kita juga ada konsultasi publik RPJMD yang tahap 2. Tentu Bapak Ibu sekalian disibukkan dengan berbagai hal dan ini bersinergi. Sekali lagi RB ini tidak berdiri sendiri karena di dalamnya ada perencanaan, ada penganggaran, ada sumber daya manusia dan maupun perizinan dan pelayanan kepada masyarakat. Saya kira itu arahan saya Pak Asisten. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu sekalian. Jadi kerjasama, jadi tim kita, mari kita tingkatkan soliditas di tengah-tengah perubahan-perubahan yang terjadi, baik itu regulasi maupun tuntutan masyarakat di dalam situasi pandemi ini. Jadi saya demikian pengantar Pak Asisten, silakan dilanjutkan acara ini. Jadi mudah-mudahan nanti kita bisa memperdalam, mempertajam perencanaan reformasi birokrasi di tingkat perangkat daerah maupun di tingkat kabupaten. Jadi demikian, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om, salam Gema Santi, damai. Silakan. Kita semua dan kita diharapkan untuk tetap untuk menjaga kinerja kita dalam rangka mensukseskan reformasi birokrasi yang dimana dinyatakan dari Pak Seda, reformasi birokrasi ini tidak berdiri sendiri dan semuanya akan berkaitan, terintegrasi dari awal juga terkait dengan perencanaan, terkait dengan penganggaran. Jadi untuk itu mari kita tingkatkan komitmen bersama kita untuk menyelesaikan, melaksanakan dan mencapai hasil-hasil yang sudah dicarikan dalam reformasi dan birokrasi di pemerintah kabupaten itu. Nah selanjutnya kita akan langsung untuk melaksanakan sosialisasi terkait dengan rencana kerja reformasi birokrasi dan setelah selesai kita jawab kita akan melaksanakan foto bersama. Untuk itu mohon para peserta untuk tetap mengikuti kegiatan ini dengan tidak mematikan videonya sehingga kita nanti bisa lebih baik, lebih berguna dalam rangka untuk melaksanakan perbaikan diskusi terkait dengan rencana kerja reformasi birokrasi yang akan dilaksanakan. Jadi itu mohon izin kami share screen dulu. Mohon izin Pak Asisten untuk share screen, mohon menunggu. Baik, Pak Asisten sudah siap, silakan. Para menu BD beserta seluruh tim reformasi birokrasi yang mengikuti acara sosialisasi rencana RP tahun 2020 ini. Pada hari ini izinkan kami sosialisasikan
rencana kerja yang telah disusun oleh tim RB Kabupaten dengan pertemuan sebanyak kurang lebih 3 kali secara umum, kemudian difasilitasi dengan 8 kali pertemuan di masing-masing pokja reformasi birokrasi, sehingga menelurkan draft rencana aksi reformasi birokrasi ini yang akan kita sosialisasikan untuk nanti mendapat persetujuan, mendapat perhatian bersama dipedomani dalam rangka untuk melaksanakan reformasi birokrasi di tahun 2022. Lanjut. Reformasi birokrasi ini sebenarnya dilatar belakangi oleh kebijakan yang berubah. Jadi yang kita ketahui sekarang karena perubahan yang sifatnya dinamis dan selalu ada perubahan, termasuk juga berbagai macam tata peraturan perundang-undangan yang senantiasa selalu berubah, maka mau tidak mau siap kita senantiasa harus mengejar perubahan ini untuk menyelesaikan, mengadaptasi apa yang kita laksanakan sesuai dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Itu salah satu yang menjadikan dari reformasi birokrasi kita harus dilaksanakan. Kemudian reformasi birokrasi bukan hanya nanti untuk melaksanakan pemenuhan dokumen, tapi yang lebih penting lagi itu bagaimana upaya dalam rangka untuk melaksanakan, menunjukkan perbaikan nyata daripada pelaksanaan tugas. Jadi di situ bukan hanya dipenuhi saja, tapi juga nanti ada perbaikan yang nyata, perbaikan yang real, yang nanti akhirnya memang bermuara pada pencapaian tujuan, itu kesejahteraan masyarakat. Apapun dilaksanakan, itu otomatis kita nyatanya nanti pada kita dengan upaya-upaya yang harus kita laksanakan, fokus pada permasalahan. Karena nanti yang bisa kita laksanakan dan bisa kita wujud nyatakan dan bisa dirasakan ke masyarakat itu otomatis adalah masalah-masalah yang ada di masyarakat, dan bila perlu nanti diatasi segalanya, sehingga dengan penyelesaian masalah-masalah tersebut berarti otomatis apa yang kita laksanakan bisa dirasakan oleh masyarakat. Kemudian dalam reformasi birokrasi juga kita berharap nanti apa yang kita laksanakan memang benar-benar bisa terukur, yang tidak hanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya imajinatif, tetapi memang kegiatan-kegiatan yang sifatnya operasional dan akhirnya bisa diukur. Dan inilah yang akan nanti menghasilkan yang kita sebut dengan hasil kinerja daripada organisasi. Nah, dalam rangka untuk melaksanakan dan bisa menyelesaikan berbagai permasalahan tersebut, maka perlu disusun rencana kerja reformasi birokrasi. Sehingga dengan adanya rencana kerja reformasi birokrasi, kita nanti bisa mempedomani atau memberikan arahan pada kita sendiri apa yang semestinya harus kita selesaikan, apa yang harus kita laksanakan dalam rangka untuk mencapai tujuan dalam 1 tahun ke depan. Nah, kemudian perubahan-perubahan kebijakan ini juga terkait dengan tidak hanya tahun 2022, ini seperti reformasi birokrasi tahun 2021, ini sudah ada kebijakan baru, nanti ada yang namanya reformasi birokrasi general, dan juga ada reformasi birokrasi yang sifatnya tematik. Yang general ini tetap berupaya dalam rangka untuk melakukan perubahan di 8 area. Nah, kemudian nanti akan difokuskan juga tahun 2022 ini sudah akan dirancang mulai dengan reformasi birokrasi tematik, mana yang dimaksud dengan tematik itu fokusnya itu pada kaitannya dengan upaya perubahan pencapaian prioritas nasional. Jadi apa yang menjadi prioritas nasional atau prioritas daerah kita, jadi itu yang menjadi fokus nanti dalam rangka melaksanakan reformasi birokrasi. Sehingga rencana kerjanya nanti juga difokuskan pada terkait dengan urusan atau prioritas yang nasional daerah yang sedang difokuskan dalam rangka untuk diselesaikan. Karena pada prinsip reformasi birokrasi itu adalah upaya dalam rangka untuk penyelesaian masalah yang sifatnya adalah problem based. Lanjut. Menurut rencana kerja reformasi Kabupaten Bengkulu tahun 2022 ini menyangkut juga ke 8 area, mulai dari area manajemen perubahan sampai pada area pelayanan publik. Jadi fokus pada masalah penyelenggaraan RB itu yang kita akan selesaikan itu sebenarnya adalah yang pertama adalah menyelesaikan rekomendasi. Apa yang menjadi rekomendasi di tahun sebelumnya, tahun 2021, di tahun 2022 ini kita senantiasa menyelesaikan dengan tuntas. Di samping juga
mewujudkan berbagai macam perubahan nyata yang terkait dengan apa yang menjadi program-program prioritas. Jadi untuk itu di program RB ini yang perlu nanti dicermati bersama, terutama di tingkat OPD adalah bagaimana upaya untuk mencermati, melihat terlebih dahulu apa menjadi rekomendasi atau capaian-capaian yang sudah dicapai di tahun 2021 sehingga bisa ditemukan masalah apa yang ditemui tahun 2021, termasuk juga potensi apa yang dimiliki, sehingga dengan memanfaatkan kedua tersebut potensi yang digunakan, kemudian melihat masalah yang dihadapi, kita berharap nanti tahun 2022 ini masalah yang terjadi di tahun 2021 tidak terulang kembali, alias sudah terselesaikan dengan sebaik-baiknya. Dengan setelah selesainya penyelesaian rekomendasi, maka otomatis kita berpikir perubahan apa yang bisa kita lakukan untuk memaksimalkan hasil yang sudah dicapai tahun 2021. Kemudian di area manajemen perubahan, kita nanti yang sasarannya sebenarnya pertama adalah implementasi budaya kerja berbasis nilai santi di daerah berdasarkan pada peraturan bupati. Kemudian nanti disesuaikan dengan core value ASN, yaitu berakhlak. Jadi kita berharap nanti ini menerjemahkan bagaimana menerjemahkan nilai santi ini selaras dengan yang berakhlak. Karena pada prinsip isinya, kontennya adalah sama. Hanya kita harus pintar-pintar nanti memetakan yang mana nilai santi itu termasuk adalah berorientasi pada pelayanan, yang mana berakuntabilitas, kemudian yang harmonis, kemudian yang akuntabel dan seterusnya. Itu nanti kita disesuaikan dengan nilai-nilai. Kemudian yang kedua itu sasarannya adalah menurunnya resistensi terhadap perubahan. Jadi kita sebagai aparatur sipil negara tidak boleh nanti takut dengan adanya perubahan atau senantiasa selalu menentang perubahan. Jadi diharapkan pemerintahan yang bagus itu adalah sesuai adaptif atau selalu bisa beradaptasi menyesuaikan dengan berbagai macam perubahan. Karena perubahan itu akan selalu ada, akan kekal adanya, dan untuk itu kita akan merasakan perubahan-perubahan itu sesuai dengan regulasi yang juga senantiasa berubah. Dan kita di sana adalah ketaatan kita pada regulasi sangat kita harapkan. Jadi untuk itu dengan adanya reformasi birokrasi terutama di area manajemen perubahan, maka kita akan berusaha mengelola perubahan-perubahan ini sesuai dengan perubahan-perubahan regulasi yang terjadi, dan kita akan bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan dengan aman sesuai dengan yang sudah digariskan. Kemudian aksinya nanti adalah otomatis dalam rangka untuk mengoptimalkan peran tim RB dan pelaksana RB. Ya, dalam rangka untuk mencapai dua sasaran ini, maka di area manajemen perubahan kita akan memiliki rencana aksinya itu dalam bentuk aksi mengoptimalkan peran tim RB. Jadi tim RB baik di tingkat kabupaten maupun juga di tingkat pemerintah daerah ini akan dioptimalkan dalam rangka untuk mengelola berbagai macam nilai-nilai santi dan resistensinya terhadap perubahan. Kemudian yang kedua itu aksinya otomatis kita bersama mengoptimalkan mekanisme evaluasi pelaksanaan RB. Karena ini adalah merupakan alur daripada manajemen kita. Kegiatan dilaksanakan untuk mengetahui hasilnya dan untuk nanti melaksanakan perbaikan, revisi, maka akan dihasilkan dengan beragam bentuk evaluasi. Dalam rangka ini untuk nanti bisa kita mengoptimalkan penerapan budaya kerja. Kemudian aksi yang berikutnya juga adalah membangun integritas beserta meningkatkan peran agen perubahan. Karena ini semua akan kita kaitkan, mengintegrasikan terkait dengan peningkatan peran agen perubahan, sehingga agen-agen perubahan memang benar-benar bisa menjadi pelopor dalam rangka untuk membangun integritas yang menjadikan dirinya diteladani, dicontoh oleh seluruh jajaran yang ada di lingkungannya. Sehingga benar-benar nanti kita bisa wujudkan integritas yang lebih baik. Kemudian di area kedua, di area deregulasi kebijakan. Itu sasaran utamanya itu adalah pengurangan atau revisi kebijakan yang menghambat. Kemudian tersedianya kebijakan landasan daripada pelaksanaan tugas. Dan otomatis dalam rangka untuk mencapai sasaran ini,
pengurangan revisi, kebijakan yang menghambat tersedianya kebijakan, kemarin akan nanti didasari dengan berbagai macam kegiatan identifikasi, kemudian harmonisasi tetap peraturan perundang-undangan, dan memetakan yang mana diperlukan perbuknya, kurang perdanya, sehingga nanti memang benar-benar dapat dicapai sasaran terkait dengan pengurangan atau revisi kebijakan yang menghambat. Kemudian tersedianya kebijakan landasan pelaksanaan tugas menjadi tidak lanjut daripada apa yang sudah hasil dari pemetaan ini. Nanti aksi-aksinya yang akan dilaksanakan, yang juga nanti perlu didukung oleh seluruh OPD. Jadi yang di tingkat kabupaten kita akan melaksanakan peningkatan kompetensi pegawai di perangkat daerah, kemudian identifikasi kebijakan yang menghambat, kemudian perubahan dan penetapan kebijakan, serta evaluasi kemanfaatan kebijakan. Nah, ini yang nanti perlu didukung oleh seluruh OPD, disesuaikan di program rencana aksi OPD-nya. Nah, karena kita akan melaksanakan yang pertama itu adalah terkait dengan mengidentifikasi kebijakan yang menghambat, sehingga otomatis untuk bisa kita dapatkan ini, selesaikan ini, nah kita akan perlu mendapatkan data informasi dari seluruh OPD terkait dengan kebijakan-kebijakan yang menghambat. Sehingga untuk itu, maka seluruh OPD akan melaksanakan kegiatan mengidentifikasi kebijakan yang menghambat. Kemudian setelah teridentifikasi kebijakan yang menghambat, itu perlu diadakan berbagai macam perubahan, kemudian perubahan-perubahan yang otomatis juga merujuk pada regulasi aturan yang berlaku, dan akhirnya diadakan penetapan kebijakan untuk nanti bisa dipedomani sebagai alternatif penyelesaian daripada kebijakan yang menghambat tersebut, sehingga kebijakan-kebijakan yang menghambat tidak akan menghambat proses kegiatan pencapaian tujuannya dengan kita tetap melaksanakan. Jadi jangan sampai nanti ada kegiatan yang tidak terlaksana gara-gara terbentur oleh kebijakan-kebijakan yang ada, yang notabene tidak sempat diadakan evaluasi perbaikannya. Kemudian yang terpenting lagi nanti bagaimana supaya kita dalam rangka untuk melihat manfaat daripada kebijakan yang ada, manfaat dari tata peraturan yang ada, pada khususnya itu pada pencapaian kesejahteraan masyarakat. Sehingga itu yang terpenting. Jadi peraturan itu bukan hanya mengatur, tetapi juga kita berharap mendapat manfaat terutama untuk masyarakat. Nah, kemudian di area penataan organisasi, sasaran yang kita nanti perlu kaji adalah tersedianya organisasi yang efektif. Jadi organisasi yang efektif itu biasa diterjemahkan itu dengan langsung struktur, tetapi kaya fungsinya. Jadi dalam rangka untuk mencapai itu, jadi ramping struktur dan kaya fungsi, otomatis kita harus melaksanakan berbagai macam aksi mengevaluasi apakah organisasi tertentu atau OPD tertentu itu sudah langsing atau sudah kaya fungsinya, maka perlu diadakan evaluasi. Jadi data kita otomatis adalah evaluasi kelembagaan. Nah, kemudian setelah dievaluasi tindak lanjutnya adalah otomatis adalah melaksanakan penataan kelembagaan. Otomatis di situ ada yang namanya pemetaan jabatan, kemudian penempatan dan seterusnya. Nah, itu yang perlu dilaksanakan. Dan untuk keperluan ini juga kita berharap dan rangka evaluasi kelembagaan ini, jadi para pimpinan OPD atau tim reformasi di masing-masing OPD juga senantiasa melaksanakan evaluasi terkait dengan efektivitas kelembaganya. Jadi di mananya yang kurang, apanya yang kurang, kemudian yang mana bisa dirampingkan, nah, sehingga nanti benar-benar hasil daripada evaluasi kelembagaan ini bisa dimanfaatkan dan di dalam bentuk penataan, dan penataan kelembagaan itu memang benar-benar bisa menyelesaikan masalah daripada organisasi yang bersangkutan. Nah, kemudian sementara dalam rangka untuk evaluasi kelembagaan ini, jadi dalam rangka penataan organisasi sudah diadakan juga sosialisasi dari Kemenpan, di mana disarankan itu adalah evaluasi penyerahan birokrasi dan penyusunan sistem kerja baru. Nah, karena ini merupakan kebijakan baru dan serentak di seluruh Indonesia terkait dengan penyerahan birokrasi, maka jadi berbagai macam kendala, hambatan-hambatan itu pasti akan ditemui, sehingga ini menjadi tantangan bagi kita tim reformasi birokrasi baik di kabupaten maupun di masing-masing OPD untuk nanti bisa melaksanakan penyusunan sistem kerja baru.
Nah, sistem kerja baru ini jadi akan dipedomankan pada berbagai macam hasil regulasi dan juga hasil diskusi serta sosialisasi yang sudah kita dapatkan dari Kemenpan RB. Kemudian di penataan tata laksana yang fokus nanti sebagai juga hasil kelemahan daripada kita di tahun 2001 itu adalah terkait dengan digitalisasi pemerintahan yang terintegrasi. Karena ini yang dirasakan tahun sebelumnya itu masih lemah, sehingga fokus nanti di birokrasi ini di area tata laksana itu adalah terutama digitalisasi pemerintahan yang terintegrasi. Kemudian yang kedua adalah efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan. Nah, dalam rangka mewujudkan sasaran ini, aksi yang kita akan laksanakan adalah penyempurnaan proses bisnis dan SOP. Nah, ini nanti dalam penyempurnaan proses bisnis dan SOP, jadi kita berharap nanti mendapatkan jumlah berapa proses bisnis yang harus ada di pemerintahan kita dalam rangka untuk mencapai sasaran tujuan-tujuan yang ditetapkan. Kemudian berapa yang SOP diperlukan dalam rangka untuk mendukung terkait dengan sinkronisasi terkait dengan pelaksanaan proses bisnis yang ada. Kemudian yang kedua itu aksinya adalah peningkatan implementasi SPBE. Ini kita berharap dalam rangka untuk mencapai pemerintahan yang bagus, good government. Jadi good government dicirikan dengan sekarang adalah pemerintah yang cepat. Nah, kemudian yang cepat itu akan dilaksanakan dengan pemerintahan yang berbasis teknologi, berbasis digitalisasi. Nah, sehingga di sini kita aksinya semaksimal mungkin kita berharap bisa akan peningkatan implementasi di SPBE dalam bentuk digitalisasi kegiatan-kegiatan pemerintahan yang terintegrasi. Kemudian aksi berikutnya juga adalah di zaman sekarang merupakan zaman informasi, sehingga aksi untuk mencapai sasaran di tata laksana juga kita rancang dengan peningkatan KIP, keterbukaan informasi publik. Karena pada saat ini di keterbukaan informasi publik kita masih perlu ditingkatkan, dan baru ada beberapa OPD yang menyediakan keterbukaan informasi publiknya yang bagus. Nah, sehingga nanti dalam rangka untuk meningkatkan sebagian besar OPD yang ada, maka di tata laksana ini dilaksanakan juga program peningkatan KIP, keterbukaan informasi publik, yang nanti di leading sektori oleh Kominfo-nya. Kemudian yang berikut aksi di tata laksana adalah masalah kearsipan. Jadi bagaimana peningkatan pengelolaan kearsipan yang akan diprogram dalam bentuk implementasi pelaksanaan serikandinya dari Dinas Perpustakaan. Ya, kita berharap nanti di leading sektor ini bisa menyesuaikan dengan sebaik-baiknya implementasi daripada penerapan teknologi dalam rangka pengelolaan kearsipan yang dilaksanakan, mendukung juga nanti proses digitalisasi pemerintahan yang terintegrasi. Terus peningkatan pengelolaan keuangan dan aset. Ini juga menjadi penting karena masalah-masalah yang sering terjadi di tahun 2021 itu terkait dengan di pengelolaan aset. Dan kita berharap dengan adanya aksi ini, setidaknya masalah-masalah di program pengelolaan aset itu bisa dikurangi, bahkan juga bisa dihilangkan, dihabiskan, sehingga di program fokus pada tata laksana ini juga kita fokuskan pada peningkatan pengelolaan keuangan dan aset. Berikut di area manajemen SDM, sumber daya manusia, itu sasaran yang kita ingin capai itu adalah meningkatnya profesional SDM aparatur dan meningkatnya efektivitas, transparansi, akuntabilitas manajemen SDM aparatur. Nah, ini yang merupakan wacana baru bagi kita dalam rangka untuk bagaimana upayanya untuk menunjukkan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan sumber daya manusia.
Nah, dalam rangka ini kalau misalnya diwacanakan itu akan terasa mudah, tapi kalau dilaksanakan akan banyak kegiatan yang perlu kita laksanakan dalam bentuk aksi-aksinya. Sehingga untuk mendukung pencapaian sasaran ini, maka yang pertama dalam rangka untuk meningkatkan efektivitas transparansi dalam identitas ini, jadi yang garis besarnya itu nanti adalah pelaksanaan sistem merit. Untuk bisa mencapai ini, maka yang harus ada adalah tuntasnya standar kompetensi jabatan. Jadi yang baru kita miliki sebenarnya adalah SKJ pimpinan JPT, pimpinan tinggi. Nah, kemudian yang di bawahnya itu sebagian besar belum kita miliki, sehingga untuk di tahun 2022 ini kita akan berusaha menyelesaikannya, baik yang untuk jabatan administrasi maupun juga untuk jabatan fungsional. Sehingga aksi utamanya ini adalah dituliskan SKJ-nya, yang nanti juga menjadi dasar atau persyaratan yang bisa dimanfaatkan dalam rangka untuk melaksanakan sistem merit yang ada dalam pengelolaan manajemen sumber daya manusia. Kemudian dengan adanya SKJ, standar kompetensi jabatan bisa dipedomani untuk nanti bisa kita melihat, mengevaluasi kesenjangan kompetensi. Kesenjangan kompetensi akan bisa kita didapatkan dengan membandingkan standar kompetensi jabatan dengan realitanya, dengan kenyataannya. Jadi sejauh mana sesuai atau sejauh mana berbeda, sehingga itu kesenjangannya akan terlihat. Yang bagus diharapkan nanti kesenjangannya adalah semakin kecil, bahkan tidak ada senjangnya. Jadi kalau tidak ada senjangnya sesuai dengan standar, otomatis diperkirakan akan mencapai juga dengan hasil-hasil yang maksimal. Idealnya seperti itu. Jadi kita berharap nanti akan berusaha mengurangi kesenjangan terkait dengan realitas pegawai beserta standarnya. Nah, kemudian di samping juga dua aksi ini dalam rangka untuk nanti meningkatkan kinerja. Jadi SKP juga akan diadakan perubahan pengelolaannya, implementasi SKP berbasis kinerja yang akan dimulai nanti dengan mereview SKP dari jabatan pimpinan tinggi. Selanjutnya diadakan pembahasan dari SKP jabatan tinggi, diadakan pembahasan untuk nanti bisa didukung oleh jabatan-jabatan di bawahnya, sehingga memang benar-benar kinerja daripada jabatan-jabatan di bawahnya bermanfaat dan mendukung pencapaian daripada kinerja atasnya. Dengan kinerja atasnya sesuai dengan yang sudah kita hasil review, otomatis kita yakini akan bisa mencapai sasaran pembangunan pemerintahan di Kabupaten Belitung. Kemudian untuk meningkatkan profesional sumber daya manusia, maka peningkatan pengembangan kompetensi mutlak harus dilaksanakan yang sifatnya adalah non klasikal. Jadi karena yang biasa kita laksanakan klasikal, nah kemudian untuk mengatasi berbagai macam hambatan termasuk kompetensi di tahun ini, tahun 2022, kita mencoba untuk melaksanakan aksi pengembangan kompetensi dalam non klasikal. Dan muaranya nanti adalah jadi karena ini sistem kompetisi dalam untuk mengembangkan kompetensi, sehingga yang berkompeten, yang memenangkan kompetisi otomatis perlu mendapatkan penghargaan. Dan ini untuk ini di area manajemen SDM sudah difasilitasi dengan aksi pemberian penghargaan pada pegawai badan. Itu salah satu fokus atau mungkin untuk perubahan yang akan dilaksanakan di area manajemen bahan. Kemudian semua ini nanti kita berharap hasil-hasil daripada aksi ini itu akan mendapatkan database tentang kepegawaian, sistem informasi kepegawaian yang terintegrasi sehingga bisa dimanfaatkan untuk mengambil keputusan, terutama dalam rangka untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan sumber daya manusia. Dan ini akan otomatis dikelola pengembangan simpeng mendukung penerapan sistem merit. Ini jadi dengan didukungnya dengan diterapkannya sistem merit, otomatis di pengelolaan pegawai semua akan didasarkan pada hasil daripada yang ada di sistem merit tersebut.
Di peningkatan akuntabilitas, sasaran yang kita ingin capai itu adalah meningkatnya kemampuan organisasi dalam memilih strategi yang tepat dalam mewujudkan target kinerja, kemudian meningkatnya efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran. Dalam rangka untuk mencapai efisiensi efektivitas, kemudian mampu memilih strategi yang tepat. Jadi aksi yang kita nanti rancang dalam rangka untuk reformasi birokrasi adalah yang pertama adalah penyempurnaan pohon kinerja. Jadi dengan penyempurnaan pohon kinerja nanti akan kita dapatkan mana kinerja-kinerja yang bisa kita revisi, mana yang bisa kita hilangkan, mana yang utama nanti untuk nanti diprioritaskan bisa mencapai target yang sebenarnya. Nah, sehingga penyempurnaan pohon kinerja ini akan bermanfaat nanti untuk memilih strategi yang tepat untuk mencapai tujuan daripada sebuah kinerja organisasi tersebut. Sehingga dengan kita melaksanakan penyempurnaan pohon kinerja, itu kita berharap nanti memang benar-benar efektif penggunaan daya, terutama penggunaan anggaran, dalam rangka untuk mencapai tujuan-tujuan yang ada. Nah, sehingga untuk pohon kinerja ini, jadi sudah kita laksanakan sosialisasinya, kemudian pengetahuannya, sehingga nanti hanya tinggal dilanjutkan dengan action implementasi daripada pembinaan, diskusi, penyusunan pohon kinerja. Jadi kita berharap nanti sudah kita laksanakan sosialisasi, sudah juga kita laksanakan workshop, dan berharap nanti kita melihat nanti penyempurnaannya di actionnya, dan nanti artinya dipedomani, dilaksanakan sesuai dengan pohon kinerja yang disusun. Di samping penyempurnaan kinerja, yang juga diperlukan adalah peningkatan sistem informasi pengelolaan data kinerja. Jadi di sini yang kita tekankan adalah sistem informasi dan kinerja. Jadi memang benar-benar data kinerja dijadikan sebuah sumber informasi yang nanti diharapkan bisa dimanfaatkan untuk mengambil keputusan yang sifatnya strategis dalam rangka peningkatan pencapaian tujuan. Itu jadi sistem di sana, tidak hanya berupa database saja, tapi juga akan cukup memberikan informasi bahkan dalam rangka untuk pengambilan keputusan. Untuk akuntabilitas yang bagus, jadi sebagai sebuah kegiatan pengelolaan, maka perlu juga didukung dengan penguatan pengawasan. Jadi penguatan pengawasan yang dimotori nanti dari inspektorat daerah, jadi sasarannya itu adalah dalam rangka untuk meningkatkan integritas organisasi, mencegah KKN. Ini akan nanti banyak didukung oleh aksi-aksi yang mengisyaratkan tidak adanya gratifikasi, kemudian mencegah adanya kegiatan korupsi dan nepotismenya. Nah, itu kita berharap memang benar-benar ini diperlukan oleh seluruh organisasi demi untuk bisa amannya melaksanakan kegiatan. Kemudian yang kedua, menurunnya penyalahgunaan kewenangan. Ini juga akan berhubungan dengan bagaimana upaya dalam rangka mencegah KKN. Kemudian meningkatnya kepatuhan dan efektivitas pengelolaan keuangan. Jadi dengan tidak adanya nanti KKN, kemudian tidak ada penyalahgunaan kewenangan, jadi otomatis nanti akan kita dapatkan kepatuhan dan efektivitas daripada pengelolaan keuangan tersebut. Jadi aksi-aksinya itu adalah dengan penerapan SPIP. Kemudian yang kedua, mengoptimalkan pengendalian gratifikasi, pembinaan dan evaluasi SETI. Pembinaan dan evaluasi SETI ini untuk tahun 2022 ini kita tidak hanya akan membina 3 OPD, jadi kita berharap nanti semakin tahun semakin banyak OPD yang akan melaksanakan SETI. Jadi karena SETI pada prinsipnya sebenarnya dasarnya, dan bila program reformasi birokrasi berjalan dengan baik ke 8 areanya, otomatis SETI ini biasanya akan bisa dicapai dengan sebaik-baiknya.
Karena cerminan set ini ada di 8 area perumahan. Sehingga untuk itu ini akan dilaksanakan secara sekaligus di reformasi birokrasi, termasuk juga nanti mencapai zona integritas OPD yang lebih banyak lagi. Kemudian aksi berikut adalah peningkatan pengelolaan pengaduan masyarakat dan WBS. Jadi kegiatan ini adalah merupakan kegiatan yang akan berkaitan erat dengan upaya-upaya dalam rangka kita melaksanakan perbaikan. Jadi perbaikan-perbaikan yang akan kita laksanakan mutlak memerlukan hasil daripada informasi pengaduan dari masyarakat, pemakai daripada layanan pemerintahan yang kita berikan. Sehingga melalui pengaduan-pengaduan ini kita akan jadi bisa memperkaya, mengetahui apa kekurangan-kekurangan yang harus kita segera atasi dalam rangka untuk menyempurnakan jadi layanan pemerintahan kita di pelayanan kita untuk melayani masyarakat. Jadi kita berharap pengaduan ini bisa dari sistem WBS-nya atau bisa dari pengaduan langsung, otomatis dari pemanfaatan berbagai macam aplikasi terkait dengan pengaduan masyarakat. Kita berharap nanti ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, baik di SP 4N lapor atau mungkin sifatnya pengaduan-pengaduan yang sifatnya manual. Jadi kita berharap nanti kita push karena kita good government, digitalisasi pemerintahan, jadi otomatis kita juga akan mengharapkan jadi masyarakat yang mengadu juga menggunakan aplikasi sehingga memang benar-benar akuntabilitasnya lebih bisa dipertanggungjawabkan. Berikutnya di area pelayanan publik, yang juga menjadi fokus utama dalam reformasi birokrasi, merupakan area yang ke-8. Jadi kita akan menyasar adalah layanan yang bagus itu adalah layanan yang sederhana, cepat dan mudah. Jadi otomatis aksinya adalah bagaimana membuat layanan sederhana, tidak jelimet, masyarakat menerima layanan lebih gampang memahaminya, kemudian cepat dan mudah. Jadi cepat dan mudah ini otomatis untuk menyasar pada kepuasan daripada masyarakat itu sendiri untuk mendapat layanannya. Yang kedua adalah meningkatnya kepuasan masyarakat. Jadi dengan layanan yang sederhana, dengan layanan yang cepat dan mudah itu. Jadi kita berharap nanti masyarakat akan semakin puas terhadap layanan ini. Nah ini akhirnya akan mendapatkan apa yang menjadi tujuan daripada undang kita. Jadi citra harkat martabat pemerintahan di mata masyarakat itu akan didapat melalui area peningkatan pelayanan publik. Jadi aksi-aksinya nanti terdiri dari aksi dalam rangka untuk menyusun kebijakan, karena pelayanan publik itu didasarkan pada utamanya kegiatannya ada 3 hal. Yang pertama adalah di kebijakan, kedua adalah di tata pengelolaannya, kemudian akhirnya nanti adalah di bagaimana upaya dalam rangka untuk melaksanakan evaluasinya di berbagai macam kegiatan. Sehingga aksinya yang kita sebut adalah penyempurnaan standar pelayanan. Penyempurnaan standar pelayanan itu akan menyangkut dalamnya menyusun standarnya, melaksanakan berbagai macam upaya penyederhanaan, terutama di prosedurnya. Kemudian setelah itu untuk ditetapkan, sebelum ditetapkan maka perlu adanya forum konsultasi publik. Jadi itu adalah sosialisasi standar pelayanan yang akan disampaikan oleh seluruh OPD, sehingga masyarakat pengguna layanan benar-benar mengetahui apa yang bisa dilayani, apa yang bisa didapat oleh masyarakat dari pemerintah sebagai pelayannya. Nah, sehingga kita berharap nanti melalui forum konsultasi publik inilah bisa disesuaikan dengan adanya forum konsultasi publik. Kita berharap nanti pengaduan-pengaduannya itu akan dibentuk komplainnya lebih sedikit, dan nanti pengaduan sifatnya memberi saran dan aspirasi itu akan kita dapatkan lebih banyak. Itu harapan kita ke depan, sehingga nanti memang benar-benar ini mutlak harus dilaksanakan. Kemudian dalam rangka untuk
memperoleh penyederhanaan, kata sederhana, kata lebih cepat, lebih mudah. Maka apa yang sudah kita laksanakan perlu dilakukan evaluasi. Apakah nanti masyarakat sudah terima atau mungkin inginnya lebih cepat, lebih mudah, lebih sederhana. Atau apakah bisa kita berikan pelayanan tersebut? Nah, itu evaluasi nanti akan kita berikan sehingga hasilnya itu nanti akan kembali akan berupa review atau revisi standar pelayanan yang kembali nanti juga dilakukan FKP dan ditetapkan untuk nanti bermandi dan dilaksanakan. Dalam rangka untuk melaksanakan pengaduan yang kami sampaikan tadi, maka optimalisasi aplikasi pengaduan dalam bentuk SP4N lapor ini memang benar-benar harus kita hapus untuk nanti dimanfaatkan, karena ini akan bisa kita manfaatkan dalam rangka untuk melihat secara akuntabilitas yang lebih tinggi dalam rangka melaksanakan evaluasi terkait dengan standar pelayanan yang kita berikan. Dengan dilaksanakan pelayanan publik, kita berharap nanti proses penyederhanaan, mempercepat pelayanan, mempermudah layanan itu akan merupakan nilai-nilai inovasi yang nantinya kita berharap bisa disusun oleh seluruh OPD, kemudian dengan seluruh jajarannya dalam bentuk berbagai upaya program inovasi daerah. Nah, sehingga inovasi daerah ini memang benar-benar lahir dari berbagai macam masalah yang dihadapi, kemudian dipikirkan, dipertimbangkan bentuk penyederhanaan, bentuk mempercepatannya, dan bentuk mempermudah penyelesaiannya. Nah, sehingga dengan demikian inovasi ini benar-benar tidak hanya sekedar sebagai sebuah karya tulis, tetapi memang benar-benar ada manfaat nyata dan didasarkan pada masalah-masalah yang dihadapi dalam rangka untuk memberikan pelayanan pada masyarakat. Jadi masyarakat nanti dengan inovasi, hasil inovasi ini akan benar-benar bisa merasakan manfaatnya. Itu karena kembali ke apapun yang terjadi, jadi reformasi birokrasi ini tidak hanya pemenuhan, tetapi juga mengarahkan itu untuk aksi nyata, perubahan nyata yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Kemudian yang terbaru nanti di tahun 2022 ini, jadi kita berharap dengan pelayanan publik ini untuk mencapai kepuasan masyarakat, pelayanan yang cepat. Itu salah satu bentuk inovasinya adalah dengan penyelenggaraan mall pelayanan publik. Jadi kita berharap tahun 2022 ini bisa terlaksana. Nah, sehingga ini tahun 2023 bisa terlaksana dan persiapan-persiapan penyelenggaranya 2022 ini sudah dilaksanakan. Nah, sehingga benar-benar bisa mewujudkan pelayanan publik yang sederhana, cepat, dan gampang dan mudah. Jadi itu kita berharap pada Bapak-Ibu semuanya di 8 area yang sudah kita sampaikan. Nah, sehingga ke depan setelah kami sampaikan sosialisasi ini, itu kita berharap masing-masing perangkat daerah sebagai tindak lanjut daripada sosialisasi ini, yang pertama kita harap adalah segera susun Renja RB tahun 2022 selaras dengan RB berbasis masalah di perangkat daerah, dan selaras juga dengan rencana reformasi birokrasi yang sudah kita sampaikan tadi dalam sosialisasi ini. Kemudian yang kedua itu agar segera disusun rencana aksi perubahannya. Jadi perubahan-perubahan apa yang akan nanti bisa ditunjukkan dalam rangka dalam reformasi birokrasi ini, untuk nanti kita berharap bisa dijadikan reform daripada reformasi birokrasi yang akan dilaksanakan tahun 2022 ini. Dan selanjutnya di minggu pertama di bulan Maret tahun 2022 ini diharapkan sudah disampaikan ke bagian organisasi apa yang jadi tindak lanjutnya ini. Jadi karena walaupun secara formal sosialisasi ini dilaksanakan pada hari ini, tapi sebelumnya juga kita laksanakan secara informal terkait dengan
upaya-upaya persiapan apakah untuk menyusunnya, sehingga dengan gabungan informasi formal, informasi dari kegiatan-kegiatan informal terkait dengan evaluasi birokrasi bisa dilaksanakan, target-target pencapaian waktunya ini bisa dipenuhi dengan sebaik-baiknya. Karena ini sekarang di tahun 2022 ini sudah kita memasuki di bulan kedua, jadi pada saat itu otomatis evaluasi birokrasi ada sudah terlaksana di bulan Januari dan bulan Februari. Sehingga untuk itu untuk rencana kerja, rencana aksi di masing-masing perangkat daerah, kita berharap di awal Maret ini sudah bisa diselesaikan. Saya kira itu yang perlu kami sampaikan sebagai sosialisasi rencana aksi, rencana kerja reformasi birokrasi pemerintah Kabupaten Kelungkung tahun 2022 yang selanjutnya bisa dipedomani dalam rangka penyusunan rencana kerja OPD dan juga dilaksanakan untuk mendukung berbagai macam pencapaian hasil-hasil reformasi birokrasi, termasuk juga nanti hasil antara daripada reformasi birokrasi. Karena di samping pelaksanaan langsung juga evaluasi pelaksanaan ini bukan hanya hasil daripada pemenuhan itu sendiri perubahan yang dilakukan, tapi bisa juga dilihat dari berbagai macam indeks indikator pencapaian hasil daripada pengelolaan pemerintahan. Jadi untuk itu mari kita bersama-sama senantiasa merapatkan barisan kerjasama koordinasi untuk mensukseskan reformasi birokrasi. Dan kita tekankan jangan sampai reformasi birokrasi itu dianggap sebagai beban, tetapi malah program reformasi birokrasi ini adalah merupakan program untuk membantu penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi oleh organisasi perangkat daerah selama ini, sehingga nanti masalah-masalahnya tidak berulang tahun, tidak terus-terusan menjadi masalah, tapi paling tidak bisa diminimalkan dan bila perlu adalah diselesaikan dengan tuntas. Itu harapan kita, memanfaatkan reformasi birokrasi sehingga benar-benar bisa mencerminkan reformasi birokrasi ini perlu dan penting bagi kita semua dalam menyelesaikan mendukung berbagai macam upaya untuk penyelesaian tugas-tugas pokok dan fungsi kita di masing-masing individu. Saya kira demikian yang perlu kita sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf kalau ada hal berkenan. Dan selanjutnya saya akan berikan kesempatan pada Bapak Ibu semua peserta untuk memberikan evaluasi, mungkin ada saran yang perlu disampaikan dalam untuk disempurnakan rencana kerja reformasi birokrasi ini untuk nanti bersama-sama kita bisa mempedomaninya dengan sebaik-baiknya. Untuk itu sementara sosialisasi pemaparannya akan saya akhiri dan dilanjutkan dengan acara diskusi.